kamu jadi nggak mau ke rumahku? Tanya Syifa saat jam sekolah berakhir. Jadi, aku ingin belajar bareng kamu, buat perpisahan besok ujian, jawab Putri. Iya, ayo kita naik angkot saja ya, nggak apa-apa kan? Tanya Syifa lagi karena hari ini abangnya nggak bisa jemput. Jadi ia terpaksa naik angkot. Nggak apa-apa, lagian aku kalau dijemput sama mama naik angkot juga, jadi nggak masalah buat aku. Ya udah ayo. Syifa dan Putri pun langsung pergi dan mencari angkot yang lewat di depan sekolah. Biasanya jam-jam segini pasti akan banyak angkot yang lewat. Dan benar saja, tidak sampai 10 menit ada angkot lewat di depan mereka. Tanpa menunggu waktu yang lama, Putri dan Syifa pun langsung naik. Dan untunglah di dalamnya tidak terlalu penuh. Biasanya sampai penuh baru supirnya mau berangkat. Kalau isinya belum penuh, supirnya nggak mau berangkat. Entahlah kenapa masih seperti itu. Setelah cukup lama berada di angkot, akhirnya mereka pun sudah sampai di depan rumah Syifa. Syifa dan Putri pun segera turun dari angkot. Tidak lupa mereka membayar angkot masing-masing Rp5.000. Maaf ya, rumahku jelek. Nggak seperti rumah kamu, ujar Syifa tidak enak hati. Apaan sih ngomong kayak gitu? Kamu itu harusnya bersyukur, masih mending punya rumah. Daripada di luaran sana, masih banyak orang yang nggak punya rumah. Jikapun punya, ada yang bahkan sangat tidak layak untuk dihuni, namun mereka tetap bersyukur. Lagian, aku mau berteman sama kamu. Tidak lihat kamu itu siapa, yang penting kepribadian kamu itu baik dan ramah. Percuma punya teman kaya tapi sombong dan suka menindas orang lemah. Sudahlah, ayo masuk, ajak Putri sambil memegang tangan Syifa. Yang punya rumah itu aku. Seharusnya aku yang ngomong gitu, bukan kamu, ujar Syifa pura-pura marah. Iya, aku minta maaf, ucap Putri tertawa. Syifa pun segera membukakan pintu sambil mengucap salam. Assalamualaikum, ujar Syifa. Waalaikumsalam, ucap seseorang yang hanya memakai celana pendek sampai lutut, sedangkan atasannya ia tidak memakai apapun sehingga memperlihatkan tubuh yang mulus dan putih. Putri yang melihatnya sampai terpana dan bengong melihat tubuh kakak dari temannya itu. Astaga kakak, ngapain gak pakai baju? Ada teman aku itu loh, ujar Syifa sambil melihat ke arah Putri. Putri yang ditatap pun langsung tersenyum beranggung. Maaf, kakak nggak tahu kamu bawa teman. Iya udah, kakak mau pakai baju dulu, ujar Anton sambil mengusap rambutnya yang masih basah, karena ia baru saja selesai mandi. Dan itu sukses membuat Putri suka hanya dengan sekali dilihat. Astaga, kenapa jantungku berdebar-debar, ujar Putri sambil memegang dadanya. Kamu kenapa Put? Sakit? Tanya Syifa yang melihat Putri memegang dadanya dan pipinya pun terlihat merah. Enggak kok. Ya sudah, kamu ganti baju Gi, aku tunggu di sini, ujar Putri. Tak mungkin ia jujur dengan mengatakan bahwa dirinya menyukai kakaknya. Oh ya udah, aku ganti baju dulu ya. Setelah itu kita belajar bareng, ucap Syifa dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Saat Syifa masuk ke kamar, Anton baru keluar dari kamarnya. Setelah memakai baju hitam dan hanya sampai di siku. Warna yang sangat kontras dengan warna kulitnya, karena memang Anton mempunyai kulit yang sangat putih. Mungkin karena ia jarang keluar dan lebih suka diam diri di rumah. Anton pun menyapa Putri dengan senyuman ramahnya yang membuat Putri salting. Temannya Putri ya? Tanya Anton basa-basi. Iya kak, jawab Putri gugup. Santai saja, nggak usah gugup gitu, ujar Anton geli sendiri lihatnya. Baru kali ini ada cewek yang lihat dirinya sampai kayak gitu. Biasanya kalau ada cewek lain pasti dia ngeremehin dirinya. Hanya karena dirinya miskin dan pengangguran. Ya kak, maaf jika kedatangan aku mengganggu waktu kakak. Enggak kok, lagian aku santai nggak ada kerjaan. Maaf juga karena rumahnya jelek, pasti kamu nggak nyaman ya, ujar Anton. Nyaman kok, aku suka. Kata mama, apapun yang kita punya harus disyukuri. Jangan lihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Kalau lihat ke atas, kita akan selalu merasa kurang. Tapi kalau lihat ke bawah, kita akan selalu merasa bersyukur. Rumah ini juga sangat nyaman. Aku betah, jawab Putri dengan senyuman manisnya. Dan Anton pun merasa kagum. Tidak menyangka bahwa Putri mempunyai pemikiran seperti itu. Kamu mau minum apa? Tanya Anton. Nggak usah kak. Tapi kalau bisa segelas air putih juga nggak apa-apa, jawab Putri dengan malu-malu. Oke, aku ambilkan dulu, ucap Anton gemas. Bilangnya nggak usah,
tapi minta segelas air. Bukankah itu lucu? Anton pun pergi ke dapur dan mengambilkan minuman di botol teh yang ia simpan di kulkas. Tak lupa ia membawakan cemilan dan buah-buahan yang masih segar. Ia memang miskin, tapi itu kata orang. Karena Anton sendiri merasa dirinya tidak miskin amat. Buktinya ia masih bisa bertahan hidup sampai sekarang, dan gak butuh bantuan uluran tangan orang lain yang hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Kulkas ini Anton beli beberapa bulan yang lalu, namun Anton membelinya saat malam, menunggu tetangga kanan kiri tidur, baru ia meminta seseorang mengantarkannya. Bukan apa-apa, ia hanya tidak suka orang-orang ngomongin dirinya yang enggak-enggak. Pasti mereka akan berpikir, dari mana dirinya dapat uang beli kulkas, sedangkan yang mereka tahu dirinya itu hanya seorang pengangguran. Untuk itulah jika Anton pengen sesuatu dan memang itu sangat dibutuhkan, maka Anton mau membelinya tapi barangnya akan dikirim saat malam hari. Kulkas dibutuhkan untuk menyimpan buah dan sayur, serta makanan yang cepat busuk. Kalau taruh di kulkas, paling tidak bisa bertahan beberapa hari. Loh, Kak, aku kan mintanya cuma segelas air putih, ujar Putri yang masih melihat Anton menaruh botol minuman es teh dan buah-buahan serta cemilan di atas meja. Nggak apa-apa, lagian di kulkas masih ada minuman dingin, pasti ini lebih menyegarkan. Bukan daripada segelas air putih, ujar Anton tersenyum. Iya Kak, makasih ya. Boleh aku minum sekarang? Tanya Putri. Boleh, minum aja. Jawab Anton yang membuat Putri langsung mengambil satu botol es teh dan bukanya, lalu ia pun meminumnya sambil menatap wajah Anton. Anton yang ditatap hanya berusaha biasa, walaupun sebenarnya ia sangat gugup. Aku nggak mungkin kan suka sama bocah yang baru duduk di kelas 1 SMP ini. Gumam Anton pada dirinya sendiri. Gak lama kemudian Syifa pun datang. Wah, sudah penuh aja mejanya. Makasih ya Kak, udah nemenin Putri, ujar Syifa yang langsung duduk dekat Anton. Iya, karena kamu udah datang, kakak mau pergi ke kamar dulu ya. Belajar yang rajin, ujar Anton ada adiknya. Siap Kak, jawab Syifa dengan semangat 45. Kakak kamar dulu ya, ujar Anton sambil melihat ke arah Putri. Putri yang tahu kata-kata itu yang ditunjukkan kepadanya hanya tersenyum sambil mengangguk. Lalu Anton pun masuk ke dalam kamarnya, sedangkan Syifa dan Putri mulai belajar bersama di ruangan tamu.